Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cafe Arty, saat ini kita berada di zaman digital yang mana menuntut perseorangan untuk dapat multitasking, very result oriented dan juga constantly adapting dengan teknologi, sosial, ekonomi, komunikasi, bahkan pekerjaan yang too much complicated. But the problem is, sulit untuk bisa mengatur semuanya secara bersamaan dalam satu waktu. Tuntutan multitasking justru berefek stres yang lebih tinggi. And there's just so much to do with so little time. But don't worry, there's nothing come as a solution. Notions merupakan aplikasi manajemen proyek atau project management tools untuk individu maupun tim yang bertujuan untuk mempermudah proses pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan klaimnya sebagai all-in-one workspace. Aplikasi Notion populer di kalangan productivity geek. Notion sendiri dibuat seperti sebuah wiki pribadi bagi penggunanya. Banyak menu yang ditawarkan seperti pembuatan tabel, kalender, dan juga reminder. Aplikasi ini sangat cocok digunakan oleh seorang executive secretary because they have a complicated duties. So, sahabat Coffee Arty, don't waste your time and let's see the video. Sahabat Cafe Arty, kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan Notion secara personal, bukan untuk manajemen proyek. Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu dengan mengetik laman Notion di Google. Seperti ini. Kemudian klik sign up untuk memasuki laman Notion. Perlu diketahui bahwasanya selain tersedia dalam bentuk web, Notion juga bisa kalian download di Google Play Store ataupun App Store bagi pengguna iPhone. Nah, setelah berhasil, kemudian masukkan email yang akan kalian gunakan untuk login. Kemudian klik continue with email. Nah, karena Notion mengandung banyak informasi pribadi terkait manajemen ataupun informasi lainnya, maka sebagai penjamin keamanan data, pada saat proses login, Notion hanya bisa dilakukan dengan memasukkan kode verifikasi di email. Jadi di sini saya akan membuka email saya. Nah, ini. Kalian cukup klik magic link ataupun bisa copy paste kode verifikasi email ke laman Notion pada waktu login. Nah, setelah berhasil login, maka tampilan Notion awal seperti tampak pada layar. Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan yaitu pembuatan workspace. Create or join workspace. Untuk memudahkan kalian dalam memanage agenda-agenda kalian, maka perlu untuk mencantumkan workspace. Karena di sini untuk personal, maka saya akan memberikan nama my daily. Kemudian team size. Karena ini bersifat private, jadi hanya just me. Tapi kalau kalian membuatnya untuk kepentingan tim, maka bisa memasukkan 2-5 anggota atau bahkan lebih dari 100 orang. Ini berguna ketika kalian melakukan sebuah proyek. Kemudian klik take me to Notions. Tampilan awalnya kan seperti ini. Klik start with template untuk memulai kegiatan kalian di Notions. Nah, di sini sudah ada ya, my daily. Kemudian
kalian bisa memilih template apa saja yang akan kalian gunakan pada Notion. Berhubung saya masih seorang mahasiswa, jadi penggunaan templatenya saya menggunakan personal, reading list, wajib karena saya suka sekali baca buku, apalagi novel-novel. Use this template. Nah, secara otomatis maka akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk memaintain tugas-tugas saya, maka akan saya tambahkan checklist. Use this template. Saya mau tambah satu lagi. Habit tracker untuk men-tracking pekerjaan saya sehari-harinya biar lebih disiplin dalam menggunakan waktu. Jadi teman-teman, setelah kita memilih template, maka akan ada tampilan seperti ini. Kemudian saya akan membuat text list terlebih dahulu. Sahabat Cafe RT, karena saya menggunakan Notion untuk keperluan pribadi, maka saya yang pertama yang ingin saya lakukan yaitu men-setting profile saya di Notion, yaitu dengan mengklik Getting Start. Kemudian di sini saya ingin menambahkan cover supaya lebih menarik. Change cover. Ada beberapa pilihan gambar yang telah disediakan Notion. Jadi saya untuk menghemat waktu dan kebetulan saya suka, maka saya langsung saja menggunakan gambar bunga-bunga ini. Tinggal klik, maka template atau cover otomatis akan terbuka. Kemudian tambahkan add icon. Tambahkan icon. Saya mau mengupload foto saya, yaitu dengan choose an image dan cari direktori penyimpanan foto kalian. Ukurannya maksimal itu 280 kali. Kemudian saya ini my page dan tunggu sampai selesai penggahan. Nah, sambil menunggu foto tersetting, di sini saya akan menambahkan kalimat motivasi supaya lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan, yaitu kan saya ganti dengan my daily routine. Kemudian moto hidup saya. Kemudian moto hidup saya, everything happen for a reasons. If it's meant to be, it will be, insyaallah. Di sini kalian juga dapat menambahkan kata-kata afirmatif seperti ikhlas, kemudian stay positive, do it. Nah, sudah selesai untuk setting. Selanjutnya saya akan membuat habit tracker terlebih dahulu.
habit tracker saya ganti my good habit. Jadi gunanya dari habit tracker ini untuk men-track apa yang kalian lakukan dalam sehari-hari, bahkan per minggu atau bahkan per bulan. Jadi kalian bisa tahu jam-jam mana dan hari-hari apa yang produktif menurut kalian. Di sini saya mau ganti my best habit. Nah, setelah selesai menuliskan nama, kemudian kita lakukan tracking. Saya mulai hari ini, kebetulan tanggal 29 April. Nah, data running. Oh ya, sebelumnya kalian bisa menambahkan atau dapat mengurangi submenu yang ada di Notion, karena saya tidak suka meditasi, jadi saya delete saja. Yes, tapi saya mau menambahkan dengan klik icon plus. Read book ya, kalau read book berarti durations. No. Saya mau menambahkan breakfast karena anak kos jadi jarang sarapan, ganti rapel. Kemudian lunch, terserah, kalian bisa menambahkan sesuka kalian yang mana bisa tracking kalian sehingga tahu waktu-waktu produktif. Terus call mommy tentunya. Nah, caranya mudah, kalian tinggal membubuhkan tanda checklist. Klik running ya, tadi pagi running. Sleep more than 7 hours. Yes, I think no, because I'm fasting. And tonight I have to finish my midterm. Then read book, as always every day I read a book. And screen time is about how many time you use your handphone or your laptop. I think more than 6 hours. Column more than 5 hours. Nah, di sini tertulis jadikan menit 1 jam 60 menit, 5 jam berarti 5 kali 6 300 menit. Yeah. Column is okay if you don't want to fill this column. Breakfast. Yeah, I do. Lunch. I do. Column. Nah, cukup untuk tracking. Jadi sahabat KVRT, if you want to track your habits every day, you can use Notions. Kemudian saya akan menambahkan text list. Ini yang paling penting bagi kehidupan mahasiswa dan para worker lainnya. Nah, sahabat KPRT, nah di text list kalian bisa use this template to track your personal text. And if you want to create new text directly on this board, you have to click new untuk membuat teks. Nah, nih contohnya tuh UTS Office Administration Best IT. Nah, tanggal remindernya, kemudian statusnya is doing,
karena baru mengerjakan. Kemudian property, kalian bisa nambahkan di sini. Saya akan menambahkan deadline-nya kapan sih, yang paling penting bagi mahasiswa. Kemudian tipe dari property tambahan itu apa? Date, mana date? Nah, deadline-nya itu Kamis tanggal 30. And time, nah, time-nya jam 12 AM. Sorry, Friday. Nah, udah selesai. Tuh, kemudian saya mau buat lagi, berhubung tadi ada tugas tambahan, tugas praktik perkambing seorang 8. Statusnya plan. Sorry, unfinished saja. Unfinished. Tambahkan kategori. Deadline-nya 6 Mei. Remind me, yes, I think 2 days before the deadline is more better. Good time-nya sudah unfinished. Kemudian saya mau tambah lagi OTS, Office Learning Media, dan jadi deadline-nya kosongin saja karena sudah selesai. Sudah seperti ini. Dan add view ini bisa. Nah, kalian kalau mau melihat hasilnya bisa pada di kalender. Print. Sudah ada di dalam kalender ini, sudah ada tugas-tugas apa yang nanti bakal jadi deadline seperti ini. Misal ini. Nah, sudah. Jadi seperti itu teman-teman, kalau kalian ingin men-track atau melakukan list pada tugas kuliah kalian ataupun pekerjaan-pekerjaan yang harus kalian lakukan, tampilan di Notion sangat membantu karena disertai dengan kalender. Selain lewat tabel tersebut, kalian juga bisa menambahkan ini di sini langsung. Misalnya tanggal 4 saya harus paper recognition behavior. Seperti itu statusnya. To do, mau dikerjakan, deadline-nya sudah ada, and add comment I have to send. We go yes, and gmail.com. Ini dosen saya, harus kalau dosen saya sudah seperti itu untuk tracking text list. Sahabat KPRT, tadi kita sudah tracking list. Selanjutnya yaitu meeting notes.
Meeting notes berguna sekali bagi para sekretari untuk membuat notulen ketika rapat. Nah, di sini ada untitled view, ada beberapa pilihan seperti list by list, delete by list, by tipe rapat seperti insidental, rapat koordinasi, dan lain-lain. Kemudian juga bisa menambah seperti calendar or gallery, seperti itu. Saya coba pakai yang kalender saja, lebih mudah kan. Nah, untuk membuat meeting notes, klik new, rapat ADC panitia. Kemudian, nah di sini bisa diganti large edited, tapi diganti start meeting di tipe chat meetingnya tadi malam dari jam 08.00 PM sampai jam 09. Sudah. Kemudian tipe rapatnya itu koordinasi, tapi di sini tidak ada, jadi kita buat sendiri. Koordinasi, klik, kemudian created by saya sendiri karena selaku notulen. Kemudian partisipannya bisa disebutkan seperti teman saya, kemudian partisipannya bisa, setelah itu bisa menambahkan add property. Saya mau menggunakan hasil rapat atau meeting results namanya teks. Itu si sponsor paid promote, misalnya si sponsor sih melakukan paid promote untuk acara. Oke. Si perkap booking untuk peserta English debate Australian debate. Nah, sudah. Nah, di sini juga kalian ingin menambahkan property lain, bisa, terus jenisnya bisa multi select, URL atau berbagi link, kemudian formular, roll up, dan lain-lain. Setelah itu bisa dilakukan share. Sini saya akan mempublish hasil meetingnya ke sini, invite person. Oke. Invite. Sudah, maka secara otomatis orang yang di tag tersebut akan menerima hasil dari meeting seperti itu. Jadi teman-teman, seperti itu cara membuat meeting note di aplikasi Notion. Sahabat Cafe RT, jadi ada banyak sekali fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Notion itu sendiri. Seperti halnya dalam bidang education, kalian bisa menambahkan class note ketika
guru ataupun dosen kalian menjelaskan, bisa langsung disalin di sini. Job applicant, kemudian grade calculator untuk melihat grafik nilai, reading list, bahkan sampai pembuatan thesis planning bisa dilakukan di Notion, simple budget, pembuatan silabus, classroom home, lesson plan, course schedule. Kemudian bagi seorang technicians atau engineering bisa membuat roadmap. Kemudian bagi seorang human resources, dia bisa membuat job board. Job board ini isinya terkait spesifikasi pekerjaan yang ditawarkan, seperti visi, misi, open position yang dibutuhkan di perusahaan tersebut, finance-nya bagaimana, marketingnya seperti apa, kemudian new hire onboarding, seperti para pelamar juga. Ini para pelamar bisa di track lewat Notion, lewat applicant tracker seperti ini. Kemudian company home, kemudian seperti ini. Nah, bisa membuat profile dari sebuah company. Kemudian untuk penggunaan personal ada banyak sekali, seperti reading list yang tadi saya paparkan, checklist, goals, your life goal, journal, ini travel planner for someone who loves to go somewhere, quiet note, kemudian resume, job applicant, and so on. Jadi, sahabat KPRT, banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan oleh Notion itu sendiri. Nah, sahabat KPRT, I have tried many forms and ways to be somewhat organized, mulai dari notebook fisik seperti buku agenda, aplikasi OneNote, Google Keep, Pocket, sampai dengan email sudah pernah saya coba. Memang kelihatannya membuat record semua checklist atau kegiatan dalam sebuah aplikasi itu menambah satu lagi pekerjaan. Namun tentu tidak mudah juga untuk bisa membuat sistem atau pola kerja, butuh trial and error serta komitmen dalam melakukannya. But it's okay overall. If you done properly, it's really help you to keep your head clear, understand the priorities on what to do next, preventing you from intensive confusions, inefficient micromanaging, and also forgetting things. So, sahabat KPRT, mungkin itu sekilas video tentang penggunaan beberapa feature aplikasi Notion. Kalian bisa mencobanya, semoga bermanfaat, and wish it really work for you. Thank you for watching and see you.